Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin yang semoga senantiasa diberikan kemuliaan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian kita pada subuh barokah hari ini, mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terus menerus nikmat Allah mengalir kepada kita, baik nikmat itu kita sadari maupun tidak kita sadari. Allah terus menerus memberikan kenikmatannya kepada kita semua. Semoga dengan kita tidak bosan-bosan terus bersyukur, Allah akan terus menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat subuh yang baru saja kita kerjakan dengan berjamaah ya, memiliki keutamaan yang sangat besar. Di antaranya adalah faka'annama shallal laila kullah. Salat subuh yang dilaksanakan dengan berjamaah mendapatkan pahala salat sepanjang malam, semalam suntuk ya. Kemudian seandainya orang-orang mengetahui keutamaan sholat subuh dan sholat isya ya, lau ya'lamuna ma fil atamati was subhi, Rasulullah menyebutkan seandainya mereka mengetahui keutamaan sholat isya dan sholat subuh, la'atauhuma walau habwan, mereka akan berjuang untuk mendapatkan kesempatan subuh dan isya meskipun harus merangkak. Dan tadi yang hadir ke sini insya Allah nggak ada yang merangkak ya. Nah tapi seandainya tahu ya keutamaan itu, mereka rela berjuang meskipun harus merangkak untuk mendapatkan keutamaan subuh dan isya. Alhamdulillah Allah berikan kepada kita kesempatan untuk mendapatkan keutamaan ini. Kemudian yang berikutnya masih tentang subuh ya, sedikit sebagai muqaddimah. Man shalla subha fahuwa fi zimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh apalagi berjamaah, maka dia berada dalam jaminan dan perlindungan Allah ya. Coba kira-kira jaminan dan perlindungan yang paling kuat itu jaminan siapa kalau bukan jaminan dari Allah ya. Jadi sholat subuh apalagi berjamaah, orang itu mendapatkan jaminan dan perlindungan dari Allah. Masih ada lanjutannya, fala yatlubannakumullah fi zimmatihi bisyai'in, maka janganlah menyakiti orang yang sholat subuh tanpa jalan yang benar. Hati-hati ya, kita ini orang yang sholat subuh mendapatkan jaminan dan perlindungan Allah. Ada orang yang coba-coba menyakiti orang yang sholat subuh tanpa ada alasan yang benar. Hati-hati, dia ini sedang melawan perlindungan dan jaminan dari Allah ya, hati-hati ya. Jadi ya perlindungan yang Allah berikan kepada kita ini perlindungan yang sangat luar biasa. Baik, Bapak Ibu semuanya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan sudah berlalu.
beberapa hari, ya 1 bulan yang lalu, ya. Kemudian Syawal juga sudah meninggalkan kita. Hari ini kita sudah ada di bulan Zulqa'dah, ya. Ramadan boleh berlalu, tapi kebaikan-kebaikan yang selalu kita laksanakan selama Ramadan harus tetap dilanjutkan. Bulan Syawal pun demikian, sudah berlalu, tapi semangat kebersamaan di bulan Syawal tetap harus kita lanjutkan. Nilai Ramadan itu apa sih? Ya, hubungan kita kepada Allah kuat, ya. Kemudian nilai Syawal ini apa sih? Kebersamaan kita kepada sesama manusia juga kuat, ya. Seakan-akan begini, Ramadan itu membangun hubungan kita kepada Allah semakin kuat. Syawal itu membangun hubungan kita kepada sesama manusia juga semakin kuat. Maka nilai hablum minallah dan hablum minan nas ini harus selalu kita bawa. Sampai kapan? Sampai ketemu Ramadan lagi, ketemu Syawal lagi, dibawa lagi sampai ketemu Ramadan lagi, ketemu Syawal lagi. Nah, untuk pagi ini Bapak Ibu, semangat bulan Syawal itu adalah saling memberi dan meminta maaf, meskipun maaf-maafan itu tidak harus di bulan Syawal, tapi tradisi di negara kita, karena halal bihalal itu istilah yang berasal dari bahasa Arab, tapi di Arab itu tidak ada, ya. Orang Arab tidak punya halal bihalal, yang punya hanya orang Indonesia. Kalau kita lihat di Arab misalnya, masuk bulan Syawal, malam Id, ya biasa ada takbir, nanti paginya sholat Idul Fitri. Setelah itu ngapain? Ya sudah selesai. Tidak ada tradisi seperti yang kita miliki di Indonesia. Tapi kalau di tempat kita itu pokoknya masih Syawal, itu pasti tradisi halal bihalal itu masih berlangsung. Bahkan melebihi Syawal pun masih ada halal bihalal, ya. Kalau tidak salah bulan Syawal itu berakhir pada hari Senin, ya, pekan yang lalu. Hari Selasa saya masih dapat undangan halal bihalal di Semarang, ya. Bahkan jamaah ngaji saya di daerah Mulur itu mengadakan halal bihalal bersama keluarga semuanya, ternyata dilaksanakan di bulan Zulqa'dah. Ini lucu, halal bihalal judulnya, nanti tanggalnya itu sudah bulan Zulqa'dah karena tidak dapat Syawal. Semangat untuk menghidupkan kebersamaan antar sesama manusia ini luar biasa. Baik, kita akan bacakan satu ayat yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nur ayat yang ke-22, ya. Di surat An-Nur ayat yang ke-22 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, atau kita baca dulu lah ya, biar Bapak Ibu juga dapat keberkahan ayat yang kita baca. Ngoten nggih, saya bacakan, nanti Bapak Ibu bisa mengikuti, ya. Insya Allah mudah mengikuti, wong kerek nirokke. Nek nirokke rapate nyambung, wis penting melu gerak-gerak mulutnya. Wis kita maca. Saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna
ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Ya, hafal semua nggih? Nggih, hafal. An-Nur ayat 22. Ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, surat An-Nur ayat 22 ini artinya kurang lebih begini. Dan janganlah orang yang memiliki kelapangan harta di antara kalian bersumpah untuk tidak membantu kerabatnya yang miskin atau orang yang berhijrah di jalan Allah, tetapi maafkanlah dan berlapang dadalah. Apakah engkau tidak ingin Allah mengampunimu? Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Asbabun nuzul dari surat An-Nur ayat 22 ya. Ini terjadi pada diri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sebelum saya sampaikan asbabun nuzulnya, saya mau cerita sedikit. Nanti dari cerita ini misalnya kita ada di posisi orang itu, kira-kira sikap kita bagaimana? Ya, misalnya kita ada di posisi orang yang kita ceritakan tadi. Begini Bapak Ibu, ada orang yang Allah berikan kelapangan harta, dia selalu menyantuni kerabatnya yang miskin. Kerabatnya ini masih dekat karena hubungannya adalah anak dari adiknya ibu kita. Jadi ibu kita punya adik, adik ibu kita punya anak, lah itulah berarti sepupu ya, sepupu sepaha itu ya. Dia selalu menyantuni, membantu sepupunya ini karena memang miskin, kebutuhan hidup sehari-hari, keperluan sekolah anaknya, keperluan kebutuhan rumah tangga dan seterusnya. Kemudian orang yang kaya ini dia memiliki anak perempuan, ya, anak perempuan sudah menikah. Ya. Suatu hari terjadi musibah besar yang menimpa anak perempuan ini. Apa musibahnya? Diisukan, diberitakan, disebarluaskan bahwa perempuan ini, anaknya orang kaya ini memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain. Dituduh seperti itu. Dan tuduhan itu sudah menyebar luas. Termasuk sepupu yang selalu dibantu tadi ikut-ikutan menuduh, ikut-ikutan menyebarluaskan tuduhan tentang anak perempuan ini tadi. Anak perempuannya orang kaya tadi. Kira-kira misalnya orang kaya itu adalah kita, kira-kira kita akan melanjutkan bantuan itu kepada ponakan kita yang ikut-ikutan menfitnah anak kita, atau di stop saja bantuan itu? Pripun Mbak sikapnya kalau kita ada di posisi itu, kira-kira di stop nopo ditambahi meleh? Oh stop. Ibu-ibu nggih ngoten? Oke, sepakat ya. Stop wae lah, ngopo wis ditulung malah mendung gitu kan. Iya. Nah kurang lebih seperti itu dari asbabun nuzul yang ada. Begini, Abu Bakar As-Siddiq itu punya anak perempuan, namanya siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah sudah memiliki suami, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujian yang menimpa Aisyah ketika itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan satu perjalanan bersama pasukan, dan waktu itu beliau mengundi mengundi istrinya untuk mendampingi beliau. Undian yang keluar waktu itu adalah nama Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau keluar ya, melakukan satu perjalanan bersama Aisyah. Setelah keperluan selesai ya, peperangannya atau satu misinya sudah selesai, rombongan yang bersama Rasulullah dan bersama Aisyah ini pulang ya, perjalanan pulang. Jadi gambarannya kurang lebih ya, Rasulullah ada di barisan depan bersama pasukan begitu, Aisyah ada di barisan belakang karena perempuan, tapi beliau ini
ditempatkan di satu kendaraannya itu apa ya, rumah-rumahan kecil tapi dinaikkan di atas unta. Itu namanya apa itu ya, jadi rumah-rumahan kecil gitu memang untuk perempuan dan dinaikkan di atas unta, apa namanya ya, tandu gitu ya, tandu gitulah. Nah, ketika rombongan ini istirahat di satu tempat, ya, beliau Aisyah radhiyallahu anha keluar dari tandu menjauh dari rombongan karena satu keperluan. Dan rombongan yang lain pun mungkin sama seperti kita, misalnya sedang piknik ya, rombongan naik bis, nanti bisnya itu istirahat di rest area, biasanya penumpang bis itu ya keluar untuk keperluan, ada yang keluar ada yang tidak, mungkin ada yang mau beli kopi, beli jajan atau ke toilet gitu kan. Sama ketika rombongan itu istirahat, beliau Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menjauh dari rombongan untuk satu keperluan. Setelah selesai keperluannya, beliau kembali masuk ke tandu tadi. Sesampainya di dalam tandu, beliau itu merasa kehilangan sesuatu. Ada yang tertinggal, entah kalungnya atau gelangnya itu tertinggal. Segera beliau kembali ke tempat yang tadi untuk mengambil. Seperti kita kalau misalnya singgah di satu tempat, wudhu atau keperluan di kamar mandi, dompet kita ketinggalan. Ya, setelah beberapa ratus meter keingat lagi, kira-kira diambil lagi badan apa, nggak apa-apa lah, cuma 10 juta biarin aja gitu kan, nggak mungkin ya, mesti diambil lagi kan ya. Lah beliau ketika mengambil barangnya yang tertinggal ini, pasukan atau pengawal nggak tahu ya, kan cepet gitu, dikira Aisyah sudah ada di dalam gitu, karena tadi sudah selesai keperluannya. Waktu perjalanan pulang itu sudah mulai, yuk kita lanjutkan perjalanan pulang. Rombongan berangkat melanjutkan perjalanan pulang. Pasukan mengira, pengawal mengira bahwa Aisyah sudah ada di dalam tandu, padahal belum ya. Setelah rombongan itu meninggalkan tempat istirahat, barulah Aisyah kembali ke tempat rombongan istirahat tadi. Loh, kok wis ditinggal aku ya, sudah ketinggalan rombongan. Beliau seorang perempuan masih muda, ya sudahlah, beliau tetap tinggal di situ, tidak kemana-mana. Ya, ini di padang pasir, di tempat yang sepi, beliau tetap di situ, ya, berharap nanti rombongan itu kembali menjemput beliau. Gitu. Ternyata tidak kembali rombongan itu, sampai nunggu lama sekali, beliau sampai tertidur, ya, jadi sandaran pohon atau apa begitu. Beberapa saat kemudian lewatlah pasukan yang paling akhir, ya, pasukan penyapu atau apalah namanya, tapi tidak bawa sapu ya, pasukan yang paling akhir melewati tempat itu, namanya Sofwan bin Mu'attal. Melewati tempat itu kok mendapati ada seorang perempuan yang sedang tertidur, ya, sandaran pohon. Sofwan paham itu adalah Aisyah, ya, karena sebelum ayat hijab itu turun, beliau pernah lihat wajahnya, itu Aisyah. Ya, langsung Sofwan ini mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Istrinya Nabi kok ada di sini sendirian, ya. Mendengar kalimat innalillah, Aisyah terbangun, ya. Dan Sofwan ini tidak mengucapkan apa-apa, beliau langsung mendekatkan kendaraannya. Aisyah pun paham, Aisyah langsung naik kendaraan dan diantarkan perjalanan pulang oleh Sofwan ini. Dan ucapan beliau berdua itu hanya tadi, Sofwan innalillah itu dok, tidak mengucapkan yang lain, tidak apa-apa, nggak berani mengucapkan apapun, hanya innalillah gitu, itu pun refleks, ya. Tidak terus jenengan kok wonten mriki enten napa, lah kok saged kantun niku pripun, ya. Lah rombongan wow, nggak begitu dah, ya. Ini istrinya Nabi, nggak berani kan mau innalillah terus sudah diam, diantar sepanjang perjalanan, tidak keluar kalimat apapun, ya. Begitu yang tadi rombongan sudah masuk Madinah, ya, beberapa waktu kemudian agak lama gitu, barulah Aisyah masuk Madinah bersama laki-laki namanya Sofwan bin Mu'attal. Nah, disinilah orang-orang munafik mengambil kesempatan
Kesempatan dalam apa ini namanya ya? Kesempatan dalam kesempatan. Yaitu apa? Munafik itu kan hatinya kotor. Zohirnya mencintai Nabi, tapi batinnya membenci Nabi. Zohirnya munduk-munduk ya senang dengan Islam, tapi batinnya itu membenci Islam. Melihat Aisyah pulang berdua bersama Sofwan bin Mu'attal, orang munafik ini menyebarkan berita bohong. Oh itu loh, ternyata Aisyah selama ini berkhianat kepada Nabi. Ya buktinya dia pulang belakangan. Kalau nggak gitu apalagi coba gitu, dari mulut ke mulut. Kalau zaman sekarang mungkin ya, karena sudah ada HP, orang munafiknya itu langsung ngambil HP dari kantong, terus di foto, cekrek. Ya. Bar itu diposting atau dikirim di grup internal mereka dulu. Ya, info terbaru lur. Ya. A1. Ya. Ternyata Aisyah selama ini begini ya, valid ini ya. Mungkin begitu. Nanti di grup internal mereka share lagi di grup yang lain. Nanti setelah itu masuklah Tribun News, masuklah ke Info Cegatan Solo, masuklah ke apa gitu misalnya ya. Dan itu menjadi berita yang hangat di Madinah. Memang kenyataannya begitu, maksudnya rombongan sudah pulang lebih dulu, Aisyah belakangan bersama orang lain, gitu loh. Berita itu semakin menyebar, termasuk sepupunya Abu Bakar yang miskin dan selalu disantuni, namanya Mistah bin Usasah, ikut-ikutan menyebarkan berita bohong, ikut-ikutan menuduh, ya. Jadi sampai 1 pekan, 2 pekan, 3 pekan, tidak ada tanda-tanda masalah ini selesai, belum ada. Jadi kalau Rasulullah masih ada itu, ketika muncul satu persoalan, biasanya langsung datang wahyu, ayat turun untuk menjelaskan persoalan itu. Ini ditunggu-tunggu belum ada tanda-tanda bagaimana menyelesaikan persoalan ini. Orang-orang yang awalnya nggak percaya kan jadi ini, wah jangan-jangan bener ya, jangan-jangan begitu. Sampai Rasulullah sendiri biasanya bersikap hangat dengan Aisyah, ketika berita itu menyebar, beliau sikapnya dingin kepada Aisyah. Ya, jadi luar biasa Aisyah ini sangat-sangat tertekan dengan kondisi seperti itu. Berita yang menimpa beliau itu. Sampai kurang lebih 1 bulan lamanya, kan cukup lama ya. Orang mikir sebulan ini kan cukup lama. 3 hari aja lama, apalagi ini 1 bulan mikir kayak gitu tuh. Mau klarifikasi kok ya gimana, ngundang wartawan misalnya kan, saya begini ya. Mungkin orang-orang munafik ya tetap akan maido. Misalnya, oh anu kok alasannya saya itu ketinggalan kalungnya, paling-paling ya alah ngono ki iso digawe-gawe kan begitu. Ya. Akhirnya setelah 1 bulan turunlah ayat surat An-Nur ayat 11, 12, 13 ya, yang menjelaskan bahwa berita yang selama ini menyebar tentang Aisyah itu berita bohong. Sumbernya dari orang-orang munafik. Isu yang menyebar tidaklah benar. Aisyah adalah wanita suci. Aisyah adalah istrinya dari orang yang paling suci. Ya begitu kurang lebih. Sudah ada pembelaan langsung dari Allah. Lah karena sudah ada pembelaan langsung dari Allah, orang yang imannya kuat langsung mencep semua. Yang terlibat dalam tuduhan itu sudah nggak bisa apa-apa lagi, karena yang membela langsung adalah Allah. Nah ketika ayat itu turun menjelaskan tentang terbebasnya Aisyah dari tuduhan itu, Abu Bakar langsung bersumpah. Apa sumpahnya? Demi Allah saya tidak akan menyantuni dan membantu Mistah bin Usasah. Stop saja bantuannya. Ya kurang lebih sikapnya kayak kita lah tadi ya. Stop aja lah ya. BLT-nya di stop dulu untuk siapa? Mistah bin Usasah ini. Ketika Abu Bakar bersumpah untuk tidak melanjutkan bantuan kepada Mistah bin Usasah, Allah turunkan ayat surat An-Nur ayat 22 tadi. Jadi seakan-akan Allah ingin tetap menjaga Abu Bakar supaya tidak berhenti berbuat baik. Abu Bakar itu orang yang mulia, orang yang baik, berhati lembut. Abu Bakar, janganlah orang yang mengecewakanmu menjadikanmu berhenti untuk berbuat baik kepada dia. Kurang lebih seperti itu. Ayatnya turun, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu.
Janganlah orang yang memiliki kelapangan harta bersumpah untuk tidak membantu kerabatnya yang miskin. Tapi apa? Wal ya'fu, maafkanlah. Wal yasfahu, berlapang dadalah. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Apakah engkau tidak ingin Allah mengampuni dosamu? Mendengar ayat ini, Abu Bakar tidak jadi menyetop apa itu tadi, BLT-nya tadi kepada kerabatnya, tidak jadi, bahkan kalau perlu tambahi. Kenapa demikian? Abu Bakar lebih memilih ampunan dari Allah dengan tetap membantu melanjutkan santunan kepada ponakannya tadi meskipun dia telah menyakiti putrinya, ya. Abu Bakar lebih memilih memaafkan dan berlapang dada kepada ponakannya tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari ayat ini ya kurang lebih kita bisa mengambil pelajaran pertama bahwa Allah akan mengampuni hamba-hambanya yang mudah memaafkan. Meskipun meminta maaf dan memberi maaf itu nampaknya lebih berat yang mana? Yang memberi, ya. Wah, aku nek kelingan zaman semono misalnya. Wah, aku ki keloro-loro. Ya mergo wong kae misalnya kan. Yo dimaafkan ya dimaafkan, tapi aku jek kelingan terus, misal begitu. Nah, seberat apa kejadian yang menimpa Abu Bakar, ya, orang yang selama ini dibantu ternyata ikut-ikutan menyakiti putrinya. Padahal berita itu tidak benar, ya Abu Bakar tetap memaafkan dan berlapang dada karena ada tawaran dari Allah, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Apakah engkau tidak ingin Allah mengampunimu? Ya, jadi Allah akan mengampuni hamba-hambanya yang mudah memaafkan. Yang kedua, bahwa orang yang berbuat salah kemudian segera menyadari kesalahannya, kemudian segera memperbaiki diri dan meminta maaf, alangkah baiknya segera kita maafkan. Seperti Mistah bin Usasah tadi, awalnya ikut-ikutan menuduh, ikut-ikutan menyebarkan berita bohong. Begitu tidak terbukti, dia segera menyadari kesalahannya, segera minta maaf, segera memperbaiki diri, maka Abu Bakar pun segera memaafkan dia. Ya. Berbuat salah itu kan sesuatu yang apa ya istilahnya lumrah, ya. Orang salah, ya manusia itu nggak ada yang benar. Kalau mau benar terus itu mesti malaikat, ya. Karena malaikat itu dimensinya adalah akal, tidak ada hawa nafsu. Maka kalau malaikat itu benar terus, memang dunianya benar. Nggak mungkin malaikat kok salah. Terlebih malaikatul maut misalnya, itu kalau keliru bahaya kan. Malaikat maut itu mesti benar terus, nggak mungkin keliru. Begitu nyabut, astagfirullah, keliru, balikin neh. Nggak mungkin kan. Akhirnya kita kalau ada malaikat yang keliru gitu, kita jadi semoga malaikat salah, ya. Ponakan saya ini nggak mati, mudah-mudahan salah gitu kan. Nggak begitu. Jadi mesti benar malaikat. Tapi kalau manusia karena ada akal, ada hawa nafsu, maka kadang salah. Ya. Nah, ketika orang berbuat salah dan segera menyadari kesalahannya yang paling penting dan segera memperbaiki diri dan minta maaf, ya sudah kita maafkan. Ya, karena yang paling penting itu kan menyadari kesalahannya. Ada dua orang sama-sama berbuat salah. Yang satu segera menyadari kalau dia salah, yang satu tidak. Justru yang satu ini merasa benar. Ini nanti akan lebih cepat sembuh, lebih cepat mudah diperbaiki orang yang salah tapi menyadari kesalahannya. Misalnya orang Solo Baru mau ke Wonogiri. Mau ke Wonogiri itu kan seharusnya ke arah mana? Selatan, ya. Terus dia ke arah utara. Ketika ditanya kemana di Arab yang Wonogiri, lah kok ngalor, kok ke utara, lah memang kemana? Ngapunten, Wonogiri itu kalau dari sini ke selatan. Oh iya ya, matur nuwun, saya segera balik arah. Dia segera ke selatan, pasti akan segera sampai di tujuannya. Tapi kalau ada orang yang mau ke Wonogiri, dia ngalor ke utara. Setelah itu ditanya, mau kemana?
Wonogiri. Kok ngalor? Yo karepku to, misalnya gitu. Karepku to. Wong sikilku dhewe. Ya, misalnya begitu. Anu deh, Wonogiri iki kudune ngidul. Halah kowe iki cah wingi sore ngerti apa? Wong sing mlaku aku kok kowe sing ribut misalnya gitu. Ya sudah, semakin ngalor dia akan semakin jauh dari tujuan. Jadi yang paling penting itu menyadari kesalahan. Ya. Bahkan orang yang menyadari kesalahan itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat Bapak Ibu kisah wanita Ghamidiyah yang datang kepada Nabi, wahai Rasul, tolong bersihkan saya, tolong hukum saya telah berzina. Kata Nabi, udah kamu pulang aja. Jadi nggak begitu respon Nabi. Besok lagi datang lagi, wahai Rasulullah, tolong hukum saya telah berzina, ini saya telah hamil. Kata Nabi, pulang dulu kamu, pulang, tunggu sampai anakmu lahir. Setelah lahir ya 9 bulan 10 hari datang lagi, wahai Rasul, tolong hukum saya, anak sudah lahir. Kata Nabi, pulang dulu, susui dulu sampai 2 tahun. Nunggunya lama kan itu. Setelah pulang menyusui 2 tahun, datang lagi, wahai Rasul, anak sudah saya susui 2 tahun, wis enten sing mengasuh, tolong hukum saya. Coba, orang datang minta dihukum, biasanya orang tuh minta keringanan hukuman, ini minta dihukum karena memang merasa betul-betul bersalah. Apalagi hukumannya berat, berzina sudah berkeluarga harus dirajam, dipendem sakmene, dan itu dilempari batu kepalanya sampai mati. Ya sudah, karena memang betul-betul serius dan sudah ada pengakuan secara administrasi lengkap, ya sudah, lakukan sidang, vonisnya adalah dirajam. Dilakukanlah hukuman itu kepada perempuan tadi. Ya, ditimbun sekian sampai mungkin sampai leher gitu, tinggal sisa kepalanya, dilempari pakai batu sampai meninggal. Ketika dilempari batu itu ada darah yang nyiprat mengenai salah satu orang yang hadir, kalau salah Khalid bin Walid. Refleks kan, ketika kena darah langsung mengucapkan kalimat yang agak kasar, mungkin wah dasar pezina, mungkin begitu ya. Nabi segera menegur dan marah kepada Khalid, jangan begitu. Perempuan ini sudah bertaubat dengan sungguh-sungguh. Kalau taubatnya perempuan ini ditimbang dengan penduduk Madinah sekian orang, tentu lebih berat taubatnya perempuan ini. Akhirnya ya mulia perempuan ini, meskipun sebelumnya berbuat salah. Itu yang kedua. Yang ketiga, keburukan yang menimpa diri kita balaslah dengan kebaikan. Abu Bakar berbuat baik kepada orang lain, ponakannya. Dia mendapatkan keburukan dari sikap ponakannya itu, sepupunya tadi. Tapi Abu Bakar tetap melanjutkan kebaikan itu. Karena apa? Antara kebaikan dan keburukan itu tidak sama. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Kalau kita mendapatkan keburukan, kemudian membalas dengan keburukan yang sama, nilainya kita dengan dia kan sama aja akhirnya, kualitasnya kan sama. Misal ada orang yang menjelek-jelekkan kita nggak terima, ganti menjelek-jelekkan dia, akhirnya kan kualitas kita dan dia sama saja. Anak muda naik motor di jalan, awalnya nyantai, tiba-tiba dibalap dari sebelah kiri, wus gitu sambil diunek-unek, terpancing, orang ngerti sopo aku yo, ganti diguas, balap ganti, dan juga mengunek-unek ganti. Akhirnya kan kita dengan dia kualitasnya sama. Tapi kalau membalas dengan kebaikan, ada orang mencela kita, doakan, ya Allah semoga dia menjadi orang yang kaya, ya, sukses dunia akhirat. Wah, keren itu. Ya, ini ketok yangel ya gitu ya. Ya. Karena sebenarnya doa kita kepada orang lain itu kan doa untuk diri sendiri, dan itu akan menjadikan apa? Fa'idzalladzi bainaka bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ketika keburukan dibalas dengan kebaikan, yang awalnya musuh akan menjadi kawan yang akrab. Kalau Bapak Ibu masih ingat ya, kalau ini suasana di kampung dulu waktu saya masih kecil tahun 96 97 itu, habis subuh biasanya bapak saya itu nyetel radio, nanti isinya itu ceramah Kiai Haji Zainuddin MZ biasanya. Kalau di kampung-kampung gitu ya, radio ini gede, kotak, tulisannya tuh nasional gitu ya, nasional gitu ya. Kemudian antenanya tuh panjang ya,
Kalau nyari gelombang itu dadak muter-muter ngepaske ongko itu loh, kadang ngeses-ngeses gitu kan. Nah setelah pas baru didengarkan. Saya tuh teringat di antara ceramah yang disampaikan itu beliau cerita tentang Rasulullah ketika di fase Mekah. Beliau di fase Mekah itu banyak yang memusuhi. Di antaranya kalau pergi ke masjid ada orang yang meludahi dari atas rumahnya. Besok lagi berangkat ke masjid diludahi lagi. Terus setiap hari pokoknya kalau berangkat ke masjid mesti ada orang yang meludahi beliau dari atas rumahnya. Suatu hari beliau berangkat ke masjid kok ndak ada yang meludahi, prei. Kan langsung, loh biasanya didoni kok orang enak ya, noleh ke atas. Ndak ada orangnya itu. Cari informasi tiba-tiba lagi loro, sakit. Yang biasa meludahi ternyata sedang sakit. Kalau kita alhamdulillah rasakno muga-muga ndang wah gitu ya. Tapi beliau enggak, begitu tahu bahwa yang biasa meludah itu sakit segera menengok, segera menjenguk. Kalau zaman sekarang segera ke toko buah nyari parsel buah langsung tilian. RT urung tilian dia lebih pertama tilian di si RT ya gitu. Begitu yang sakit itu sedang tele-tele neng omah gitu, datanglah orang yang pertama kali menjenguk adalah orang yang selama ini diludahi. Gimana kira-kira hatinya? Langsung tersentuh. Saat itu juga langsung masuk Islam. Itu ya, ketika keburukan dibalas dengan kebaikan, awalnya permusuhan akan berubah menjadi kawan yang akrab. Tapi nggih niku latihan, Pak. Ya, dielek-elek wis muga-muga jenengan dadi wong sugih sing sukses dunia akhirat. Mabot kan niku arep ngucapke gitu. Ya. Itu. Nah, jadi Bapak Ibu tiga hal pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, Allah mengampuni hamba-hambanya yang mudah maafkan. Yang kedua, orang berbuat salah dan mengakui kesalahannya, menyadari kesalahannya, segera dimaafkan. Yang ketiga, keburukan yang menimpa kita balaslah dengan kebaikan. Sebenarnya satu lagi yang menimpa Aisyah ya. Aisyah ketika mendapatkan berita itu, beliau langsung curhatnya kepada Allah. Tidak banyak klarifikasi ke sana kemari, keliling-keliling bahwa saya benar, tidak begitu. Tetap fokus berbuat baik, kemudian konsultasi dan curhatnya hanya kepada Allah, maka Allah pun yang langsung membela. Ya, karena yang namanya kebaikan itu pasti akan tetap bernilai baik meskipun ada di lingkungan yang tidak baik. Misalnya ada emas asli ya, berapa gram, mungkin 1 on gitu. Emas itu tertimbun kotoran sapi ya, apakah akan mengurangi nilai emas itu? Enggak. Ketika mau dijual, ngapunten Pak, mergone pun tertimbun kotoran sapi niki harganya turun, enggak mungkin, tetap bernilai. Maka fokuslah kita berbuat baik tanpa harus mencari pengakuan manusia, karena kebaikan itu akan tetap bernilai baik, Allah yang akan menilai kebaikan itu. Baik, saya kira itu nggih Bapak Ibu yang bisa kita bahas, kita sampaikan pada pertemuan pagi ini. Semoga kita bisa mencontoh kepribadian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, memiliki hati yang sangat lembut, wal ya'fu wal yasfahu, mudah memaafkan, mudah berlapang dada. Demikian, banyak kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Kalau minta maaf ya berarti diberi maaf dan niki. Mosok bar bahas maafkan terus ora di ngapura, ya berarti pripun niki. Nggih, demikian, banyak kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua untuk tetap berlapang dada dan selalu memaafkan. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.